sehingga muncul kerancuan di tengah masyarakat, yang takana dia masyarakat kalau suami alah 6 bulan tidak memberikan nafkah lahir batin, kemudian tidak ada kabar berita, inyolah jatuh carai. Itunya sidang jemaah itu keliru. Para ikhwah yang dirahmati Allah, kewajiban kita selalu bersyukur pada Allah. Kedua, bersalawat untuk Rasulullah SAW. Semoga dengan rajinnya kita bersalawat kita dapat syafaat. Kemudian takrim wal ihtiram untuk kita semua. Hukum iddah wanita yang ditalak. Aku cerita talak manalak wah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali suci, 3 kali quru. Jadi wanita kalau inyo diceraikan dalam kondisi biasa saja, tidak hamil, cerai hidup, tidak hamil, 3 kali suci. Kalau ditinggal mati oleh suami 4 bulan 10 hari. Kalau dia kondisinya hamil sampai melahirkan. Kalau wanitanya sudah monopos 3 bulan. Nah, beda itu. Kalau nyo monopos 3 bulan. Itu nyo nan tahu. Dan sembarang tuduh sedok beko. Nah, nyo nan tahu tu monopos ndak. Maka di sini ayat yang apa? Yang nomor 228 20, wanita yang ditalak itu dia untuk menikah harus tunggu dulu 3 kali suci. 21 hukum talak raj'i, talak rujuk kan sudah dibahas ya. Talaqu marratain, talak itu 2 kali. Talak rujuk raj'i itu artinya rujuk. Talak boleh pulang. Batang ialah awak bahas ke mak. Boleh awak pulang balik. Bagaimana cara rujuk Ustaz? Ada yang bertanya, kasus kawan-kawan, kasus jemaah kita. Kita mentalak. Jika dia rujuk masih dalam masa iddah, maka dia tidak perlu nikah. Tinggal rujuk saja. Rujuk itu ada 2 cara, satu dengan perkataan, kedua dengan perbuatan. Saya merujuk kamu, sudah rujuk namanya. Saya merujuk kamu. Adojo di kampung di tampai awak dibawa mendoa syukuran, magi tahu suamilah pulang balik. Sabuk orang tahu lu nyala bacarai. Apabila masih dalam masa iddah, rujuk bisa dengan perkataan, bisa juga dengan perbuatan. Ada tipe laki-laki kau mengecek banyak nak ada doh. Nyok karajo banyak nak tuju dia. Ya kan? Tiba ke rumah bercerita sebentar, itu terjadi perbuatan. Ya nak, kecek banyak nak ada doh. Itulah keluar dari kamar dia langsung ke kamar mandi berdua. Alah tu. Itulah rujuk nama itu. Ya, itu khilaf ya ulama, cara rujuk sebelum iddah habis. Kalau sudah habis iddahnya, dia mau balik nikah lagi. Nikah lagi, pakai akad lagi. Kalau inyo lah di luar masa iddah. Jadi selanjutnya rahmat Allah, itu talak rujuk. 2 kali jatuh talak. Talak pertama, talak kedua. Tapi kalau talak 3, talak bain kubra, itu tidak bisa.
Jadi kalau 2 kali awak mencarikan istri awak, ketiga tu fikir-fikir nak elok lain. Suruh orang rumah awak tu babadak, rancak-rancak, awak cari elok kadang carian kau tak. Baca cara menyelamatkan awak dari talak 3 kau. Setiap awak kemancarian jatuhan talak 3 ke orang rumah awak, suruh nyoba badak dulu. Suruh nyoba badak rancak-rancak, make up, parfum, macam lihat. Kau kalau dencarian, kau langsung disembah orang. Ya nak? Ya. Oh dicari nak pengganti lah disebut orang. Ya nak? Walaupun dapat nak pengganti, nak lama kau takkan ajuh. Ya berbeda-beda loh mah. Ya nak? Naniko anak mereka caru na rancak, ni kau bantu na rancak. Kamu beda-beda tu. Maka sudahnya apa? Disembah dek kawan mereka. Kadang-kadang nikmat yang di tangan awak kau kurang bentuk awak. Sementara orang lain salut jawab. Hebat di sana tu. Dia awak dah dah. Nah, hati-hati sedang dimain darah rahmat ya Allah. Talak ba'in kubra, hamba Allah yang dirahmati Allah, ada khilaf yang penting. Tadi di kajian ibu-ibu pagi tidak lupa mau nyampe. Menjatuhkan talak 3 dengan 3 peristiwa dan 1 peristiwa. Ada orang sekali itu mencarikan istrinya langsung 3. Berjatuhan kepada engkau talak 3. Adalah tu talak saratwi. Adalah tu. Ialah bunuh-bunuh berangnya. Nah, sidang jemaah rahmat Allah, apakah jatuh hukum talak 3 1 peristiwa, pernyataannya 3, peristiwanya sekali, atau mestikah peristiwanya 3 kali? Inilah khilafiyah di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan jatuh talak 3 walaupun 1 peristiwa. Mungkin kejadian sekali itunya, tapi si suami langsung menyatakan talak 3. Maka pendapat ini berdasarkan ijtihad Umar bin Khattab. Di zaman Umar ketika beliau jadi khalifah, ditetapkan bahwasanya talak 3 dengan 1 peristiwa jatuh 3. Kenapa silahkan jemaah rahmat Allah? Karena Umar tidak mau orang main-main dengan talak. Ada orang menjatuhkan talak 1 karena masih ada talak berikutnya. Maka sidang jemaah rahmati Allah, Umar bin Khattab karena banyak yang bermain-main dengan talak, maka akhirnya oleh Umar ditetapkanlah apabila seseorang menyatakan talaknya 3 dengan pernyataan 3, peristiwanya sekali, maka jatuh talak 3, berstatus ba'in kubra. Dalilnya apa sidang jemaah rahmati Allah? Ada seorang sahabiat yang saya ceritakan, yang dia bercerai dengan suaminya. Dia melihat suaminya punya kekurangan dari yang lain, bukan masalah ekonomi, tapi casing jotongkrongan kanai. Setiap batamu jurang laki orang gagah-gagah dicelik ke sabalah punah sebentuk. Akhir lama-lama maraso mindernya je suaminya bentuk punah. Akhirnya bercerailah mereka.
Dapat suami yang baru dicari nang gagah lain. Rupanya Allah kau yufaddilu ba'duhum ba'da, melebihkan sesuatu atas yang lainnya. Kalau model kau orang, kau kelebihannya. Kalau model kau orang, kalau kelemahannya. Manusia itu punya kelebihan kekurangan. Bantu agak-agak, inyo pandamam. Bantu punah, tagih tawisnya. Setelah menikah dengan suami yang baru, baru dia tahu kelebihan suami yang lama. CC suami lama kok lebih tinggi pada suami yang baru. Ya nak, rupa yang baru kok 1000 cc, kok 2,4. Iya, itu sebenarnya jarak tempuh jauh, anu dia. Ditanjakan, di bengkolan gesit, ditanjakan kuat. Akhirnya baru tahunya. Lama-lama tidak tahannya, mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, namanya Rifah ya. Ya Rasulullah, ambo jo suami ambo yang kini kok tidak mungkin Rasul ditarik Rasulullah. Batu. Inyo samo jo, tapi apa namanya, ujung kain. Kalau dipaci ujung kain kau terkulai sini. Ya nak. Kata Rasulullah, apakah engkau mau balik dengan suamimu yang pertama? Senyumnya. Kanya. Nya cameh lo kau lamu-lamu lo kau disembah orang lo nak lamu kau. Akhirnya kata Rasulullah, tidak bisa. Tidak bisa. Sebelum engkau rasakan madunya dan dia rasakan manisnya madumu. Tidak bisa sebelum terjadi, maksudnya tidak bisa engkau kembali ke mantan suamimu sebelum hubungan dengan suami yang baru ini benar-benar terjadi hubungan suami istri. Ini jadi dalil bahwasanya kalau talaknya Rifah itu 1 kali, tidak jatuh 3 kali. Pernyataan peristiwa dia bercerai itu di talak 3, tidak jatuh talak 3, maka Rasulullah tidak mensyaratkan kepada perempuan ini, kepada sahabiat ini, kepada Rifah ini untuk merasakan hubungan hakiki suami istri dengan suami yang baru. Karena syarat balik ke suami yang lama itu terjadi pernikahan istri dengan orang lain. Paham tak maksudnya itu? Ambo ya malih lu mau menahan kau maksudnya. Pindah paham dan bola paham itu sunai. Sidang jemaah artinya apa? Kalau seandainya pendapat Umar tertolak bahwasanya talak 3 dengan talak 1 peristiwa pernyataan 3 dengan 1 peristiwa tidak jatuh 3 kali, maka Nabi tidak memberi syarat kepada sahabiat perempuan ini untuk merasakan madu suami barunya sebagai syarat untuk kembali kepada mantan suaminya. Kenapa? Karena yang menjadi syarat itu adalah syarat talak 3. Kalau awak menceraikan istri talak 3, jatuh talak 3, tidak bisa rujuk kepada istri yang sudah ditalak 3 sebelum dia menikah dengan laki-laki lain dan dirasakan manis madu kedua belah pihak. Paham antum maksudnya? Artinya talak 3 kalau ingin mantan suami balik, syaratnya si istri harus nikah dengan orang lain dulu. Dan nikahnya itu bukan sekedar akad, terjadi hubungan suami istri. Nah, balik kepada kasus tadi. Kalau seandainya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau seandainya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talak Rifah ini tidak jatuh 3 kali, dia ketika itu peristiwanya sekali cerai, dinyatakannya 3 kali. Nah, kalau seandainya pernyataan itu 3 kali tidak diterima,
ukuran talak itu peristiwa, maka Nabi tidak mensyaratkan kepada sahabiat perempuan ini dinikmati hubungan suami istri yang baru itu. Bisa saja dia balik karena talaknya dihitung satu. Kalau talaknya dihitung satu, ini dalil Umar bin Khattab, dalil ulama yang membela pendapat Umar bin Khattab. Talak pernyataan 3 kali dalam satu peristiwa kejadian talak, jatuh 3. Artinya nyo nak pernah bercerai sama ludol, tapi nyo kecean, aku jatuhkan kepadamu talak 3. Padahal sebelum ada peristiwa, hanya pernyataan, maka peristiwa itu jatuh 3. Dalilnya mana? Dalilnya Umar bin Khattab, dalilnya peristiwa sahabiat yang tadi ingin rujuk kepada mantan suaminya, disyaratkan oleh Nabi dirasakan hubungan suami istri. Maka berdasarkan itu, sebagian ulama sependapat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya talak 3 jatuh dengan pernyataan 3 walaupun peristiwanya hanya sekali. Nah, bisa paham kan? Pendapat kedua menolak. Peristiwa talak itu mesti 3 kali peristiwa. Karena mayoritas peristiwa talak di zaman Rasulullah itu adalah 3 kali peristiwa, sehingga pernyataan Umar bin Khattab menjadi khilafiyah di kalangan ulama. Terus bagaimana dengan kita? Kita lihat kondisi. Kalau saya, sering orang konsultasi dengan saya, dia menjatuhkan talak 3 pada istrinya. Setelah itu nampak dia menyesal. Saya tanya, waktu itu kamu kondisinya gimana? Emosi Ustaz, emosi sekali. Menyesal dia. Ketika saya katakan, talak kamu jatuh 1. Kamu benar-benar menyesal? Iya, jatuh talak kamu 1. Tidak 3. Tetapi kalau seandainya kita lihat faktor pendukung, orang ini sudah dia sudah menjatuhkan talak, sudah tuh dia sebut-sebut ke orang, adalah dan carian talak 3 bini dan rumah. Dalam masa sadarnya masih dia kukuhkan itu. Setelah itu batu kapan anaknya? Talak jatuh 3 yuang. 3 talak jatuh. Apa cara lain? Iya nak ada orang lain. Calik-calik lah puncak rumah pajar tu lain. Itu sidang jemaah. Jadi pernyataan, tetapi pendapat yang mana? Yang mayoritas ulama tadinya pendapatnya talak itu jatuh 3 peristiwa. Tetapi sidang jemaah demi menjaga keluarga, karena hari ini orang banyak jahil, tidak berilmu, sehingga sering ceroboh, maka pendapat yang mesti kita dukung itu pendapat yang menyatakan talak itu jatuh per peristiwa. Kenapa? Karena orang ini orang jahil banyak. Sekarang keadaan kehidupan itu tidak seperti di zaman Rasulullah dan sahabat dan tabi'in dan sahabat dan tabi'in. Maka apabila ada orang menyatakan ambo yola takecian ambo talak ko talak 3, wak cali inyo jahil, inyo kurang pertimbangan, talak jatuh 1. Talak jatuh 1. Fenomena hari ini sidang jemaah berhadapan dengan pengadilan. Apa pengadilan? Kalau pengadilan, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan, yang tidak disahkan di pengadilan, tidak dihitung kalau masalah cerai. Sementara talaknya sah secara syariat. Berarti kalau dia nanti kembali, apa hukumnya? Kalau talaknya sah, maka nikahnya sudah batal. Balik lagi, ini bahaya ini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mesti kita paham sekali, ya. Masuk kepada
nomor 22. Talak paling kubra nomor 23 ya. Talang kunci. Mungkin dek lun minum apa komaan apa? Tomat top wah. Tomat top wah dunia di Sumatera Barat lah selamanya. Di tempat yang lain itu nak top lah, itu enggak siapa. Nomor 2, 22. Talak dengan membayar iwat. Talak membayar iwat. Iko banyak kerancuan di siko pemahaman. Ambo protes sama talik talak yang di buku nikah tu. Tak perlu banyak rancu masyarakat dia. Awak baru nikah baru lah baca lo masalah talak. Hilang keindah nikah dari dia. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, iwat itu apa? Iwat itu uang tebusan wanita ke pengadilan ketika dia mengajukan cerai. Di dalam tali talak apabila seorang suami 6 bulan lebih kurang pergi tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, maka jatuhlah talak satuku katanya, dengan syarat apabila si istri mengajukan ke pengadilan dan membayar uang iwat, jatuh talak satuku. Ikulah membuat janji talak apa awak baru nikah. Apa ada di zaman Rasulullah? Apa ada dukungan syariat? Kode hazazi wanita juga. Sidang jemaah dirahmati Allah, sehingga muncul kerancuan di tengah masyarakat yang takana dia masyarakat kalau suami Allah 6 bulan tidak memberikan nafkah lahir batin, kemudian tidak ada kabar berita, inyolah jatuh carai. Itu dia. Sehingga ada yang wanita yang melakukan nikah ketika itu. Ketika suaminya 1,5 tahun nak pulang-pulang, pai karantau tidak ada kabar berita, nyo nikah orang lain. Sabuk menurut pemahaman orang kampung tu, kalaulah 6 bulan lah jatuh carainya. Nyo nikah orang lain, 1,5 tahun pulanglah suaminya atau pas sombo menyelesaikan. Alah nikah si istri ko orang lain, nikah suaminya ko, ambo menjaga kode etik ya. Suaminya ko merantau, setelah tu pulangnya sekitar 2 tahun lebih kurang. Rupa tiba di rumah, lah nampaknya tiba di rumah tu sanjo, lah nampaknya laki-laki merokok-rokok di rumah kok. Dicaliaknya, kok anak dan lah kadang tak mungkin mau dia kepada sesungguh orang. Siapa jago? Enak. Rupa dicaliaknya, lah ditanya kurang lain, ala nikahnya jo orang lain. Sidang jemaah itu keliru. Yang maksudnya iwat ini wanita mengajukan cerai kepada si pengadilan, pengadilan memutuskan sepihak. Si laki-laki tidak bisa dihubungi, si laki-laki tidak bisa dikonfirmasi. Akhirnya pengadilan memutuskan cerai untuk pasangan ini. Si wanita menebus dirinya dengan uang iwat. Itu yang uang iwat. Dibayar uang iwat sebagai, karena wanita ketika menikah menerima mahar, ketika bercerai diceraikan oleh pihak pengadilan, keputusan pengadilan setelah gagal konfirmasi segala macam, maka ketika itu bayar tebusan. Itu yang disebut dengan uang iwat. Nah, jadi sidang jemaah, beko sampean tu banyak orang salah paham kok. Amulah cerai, suami muda pulang-pulang. Pernahkah suami mengatakan cerai? Tidak. Itu sana menceraikan. Wanita tidak punya hak menceraikan suami. Wanita tidak punya hak menceraikan suami. Wanita, kenapa Allah tidak berikan hak perceraian kepada suami? Karena wanita ini minus pertimbangan. Wanita ini main perasaan. Ya nak, wanita kok capek, kecewa aja suami.
Wanita ko kata Nabi, jika kau membuat salah kepada istrimu kata Nabi, dan nyundak kamu lupu-lupuan tu sampai mati. Kalau salah awak balik tu akan luar balik catatan lama tu. Sajak kesalahan mulai nikah, ya nak, sampai waktu tu ko ala rapi luarnya tu. Ndak kalau lupa-lupa je. Itu Nabi yang ngecek. Maka wanita ini, wanita mudah dihasut orang. Wanita sudah diuji oleh Pak Anu Barat, 40 tenaga ahli barat di koran Kompas, di majalah Kompas, majalah apa itu? Ada majalah Hidayatullah, saya lupa. Saya baca, saya clipping itu dulu, saya clipping. 40 tenaga ahli psikolog mencoba mendeteksi otak wanita dan laki-laki. Otak wanita apabila hatinya berbunga, sinyal otaknya melemah. Kalau hatinya lah kanai, pertimbangan kurang. Kalau laki-laki, apapun sinyal otaknya tetap kuat. Maka kata orang, wanita itu karena dia seorang pengasuh, kemudian kecuali kini Ustadz Azmi ini sedang mengasuh, sekali-sekali itu boleh ya. Wanita pengasuh, wanita lebih tepat menjadi ahli bahasa. Makanya kalau untuk marketing, kalau masuk ke suatu kantor yang bisa malai dengan elok tu padusi. Ya nak, apa perlu pak bisa saban. Kalau laki-laki, ada pak. Pak dari mana tadi kok? Kasar aja. Kenapa? Itu penting karena bagi tugas. Ya nak, kalau laki-laki disuruh mengasuh anak produksi bisa jadi petinju dia. Ya nak, kalau lah mulai tak sabar aja tu mengasuhnya. Itu sidang jemaah yang dirahmati Allah tentang iwad dan talak bain kubra. Ya, pendapat yang mana? Lihat kondisi. Kedua-dua pendapatnya pernah terjadi di zaman Rasulullah, dengan baik pendapat Umar maupun pendapat yang lain tentang tabain kubra. Bolehkah nikah muhallil? Tak boleh. Nikah muhallil, suami terlanjur menceraikan istri talak 3. Setelah dia ceraikan, berang hilang sayang tibo. Berang hilang sayang tibo. Awaklah menjatuhkan talak 3. Indak bisa babaliat kecuali menikah dengan orang lain. Kecuali menikah dengan orang lain. Itu namanya nikah muhallil, di Minang disebut bacindua. Sidang jemaah dirahmati Allah, apa hukum nikah muhallil? Nikah muhallil itu hukumnya haram. Tapi kalau terjadi nikah muhallil, seorang mantan suami mengontrak seorang laki-laki untuk menikahi mantan istrinya dengan syarat dia menceraikan istrinya. Nah, kalau seandainya dalam pelaksanaan nikah itu memenuhi rukun syarat, peristiwa akad nikah penuh rukun syarat, nyumbak perjanjian di luar akad nikah, beko kuah bisa pergi carian istri yang mulia, janda wawai layaleh tu, tu tu, sehingga tunggu di balik rumah tu bila pajak keluar. Nah, kalau itu yang terjadi, kemudian si lelaki ini dan si wanita ini akad nikahnya sempurna, maka nikahnya sah. Maka nikahnya sah. Nah, bolehkah dia ditekan? Tapi syarat, si lelaki yang menikah istrinya ini, perempuan ini tidak boleh pasang niat menyebut dalam lafaz nikah bahwa saya nikahnya sampai besok pagi. Tidak boleh. Tapi lafaz nikah biasa, rukun syarat biasa, nikahnya sah nikahnya. Datang si laki-laki dan mau paham mantan suami kok, persyaratannya jangan ngawai-awai. Terjadi pelanggaran pertama. Syarat tadi lo sabut tentang rifa'ah tadi, ya, tentang peristiwa wanita tadi zaman Rasulullah.
Mesti dia rasakan syarat dia itu bisa balik dengan suami yang lama itu kalau sudah bercerai ini betul-betul terjadi hubungan suami istri. Tidak bisa sare apa tadi, ya nah. Kalau dia pasang sare tidak terjadi, tunyo cari besok pagi, tidak sah nyo nikah jo mantan istri itu. Sobok syaratnya itu pertama nikah jo orang lain, jo suami yang baru, kemudian terjadi hubungan suami istri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kalau dipaksa lagi, itu namanya status mantan suami itu pihak ketiga. Tidak sah, itulah kriminal memaksa pasangan suami istri bercerai. Itu apa namanya itu? Kriminal, jinayat, tidak boleh. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu nikah muhallil. Ya, hukumnya haram. Tapi kalau peristiwanya tadi tidak memakai syarat dalam akad nikah lengkap, nikahnya sah, ya. Jadi ini Dian, bahwa apa? Muhalil, tidak sah. Syaratnya pertama akad nikah betul-betul memenuhi syarat. Yang kedua betul-betul terjadi hubungan suami istri. Berarti betul. Memang jangan baik-baik, tidak boleh tidak. Nah, kadang-kadang dia tadi hubung suami istri itu tidak dolai. Tahunya nan lamo kok samo jo tapi kain tadi. Ya kan? Seserandah rupuna lamo kok sesedo ko mampe. Nah, ya. Baik. Yang nomor 24. Pembatalan rujuk suami yang memudaratkan istri. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan. Ini bagi keluarga. Pertama dalam ayat yang lain, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Mantan suaminya lebih berhak balik kepada istrinya. Kalau dia sudah bercerai, kemudian dalam masa iddah atau setelah masa iddah, si suami ini mau rujuk kepada istrinya. Si suami ingin memperbaiki segalanya. Datang pendatang baru, kawan sealma mater reuni, memasukkan lamaran lo. Ketika itu bagaimana sikap ahli waris dan istri ini? Maka sikap yang terbaik adalah sikap dalam Al-Quran, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Mantan suaminya lebih baik untuk balik kepada dia. Kenapa? Mantan suaminya itu ayah kandung dari anak-anaknya. Mantan suaminya itu belum tentu lebih buruk daripada pendatang baru. Pendatang baru kok banyak lo masa lalunya awak tak tahu. Baak kok sampai model tunyo lo. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, maka Al-Quran menyarankan dahulukan mantan suaminya. Tetapi dalam nomor 24 ini, kalau seandainya suami lama mantan suaminya yang ingin rujuk kepada dia, ternyata tidak bisa menjamin hilangnya kemudaratan, tidak bisa memperbaiki. Dia narkoba tetap narkoba, mabuk tetap mabuk, penjudi tetap penjudi, panjua alik rumah kalau pagang gadai itunya kerajaan tarui. Tidak ada perubahan, ingin baliknya akan timbul mudarat. Ada pendatang baru yang lebih baik, maka jangan dipaksa. Pihak ahli waris tidak boleh memaksa balik kepada suami lamanya. Kenapa? Karo diraran li ta'tadu. Lihat ayatnya, diraran, ya, kemudaratan, memberi kemudaratan. Diraran, boleh. Tapi kalau dia tidak memudaratkan, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Mantan suaminya
lebih utama untuk kembali rujuk diterima daripada yang lain. Tapi kalau mudarat tidak boleh dipaksa untuk menerima mantan suaminya, ya. 25. Wali dilarang menghalangi anaknya menikah atau rujuk pada mantan suaminya jika mereka saling menyatu. Itu dia, sama dengan tadi. Nah, boleh ahli waris menolak. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Mereka taradau bainahum bil ma'ruf, saling suka, saling memperbaiki, jangan diganggu. Itulah sidang jemaah. Kalau anak awak pakai tujuan mintuo banci menceliak minantu, jangan dihasut lo anak awak untuk bercerai. Ini pakai tujuan. Apa masalah pak tu minantu apa? Masalah cieknya Ustaz. Ambo sembahyang sabaleh ni 93. Nomor 20. Hukum menyusui dan pengasuhan anak. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Seorang ibu, para ibu menyusukan anaknya. Al walidatu, para ibu. Yurdi'na, menyusukan, mereka menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilaini, sekitar 2 tahun penuh. Liman arada ayutimar rada'ah, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini dalil perintah Allah menyusui anak 2 tahun menjadi dalil jika terjadi sengketa perceraian suami istri, bersengketa tentang hak pengasuhan anak. Anaknya ada bayi yang di bawah umur 2 tahun, maka hak pengasuhan anak jatuh kepada ibunya, jangan kepada bapaknya. Kenapa? Karena si ibu, anaknya punya hak menyusu kepada ibunya selama 2 tahun. Maka kalau anak, jadi kan sekarang ada sengketa dalam pengadilan hak pengasuh anak, ya, sering terjadi itu. Apaknya kok tidak bisa menyusu anak itu? Karya lu ingin ambil anak itu. Sidang jemaah, kalau anaknya masa menyusui 2 tahun, maka hak pengasuhan anak dalam hukum Islam diutamakan jatuh kepada ibunya. Dalilnya apa? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimar rada'ah. Wa 'alal mauludi, dan kewajiban seorang ayah, anak diberikan penyusuan kepada si ibu, kewajiban si ayahnya lahu rizquhunna, biayanya, wa kiswatuhunna, dan pakaiannya, bil ma'ruf, dengan yang terbaik, dengan cara yang ma'ruf. Jadi tanggung jawab biaya anak jatuh kepada si bapak, hak pengasuhan anak jatuh kepada ibu bagi anak yang usia 2 tahun ke bawah, ya, maksimal 2 tahun. Di sini juga alasan jika anak menyusui, status anak susuan. Karena dalam Islam masa menyusui itu 2 tahun, maka kalau ada orang mengambil anak di usia anak itu sebelum 2 tahun, dalam limit 2 tahun, disusukan oleh istri kita, maka anak tadi hukumnya muhrim kita, sama dengan anak kandung, kecuali perkara waris. Anak waris, status anak itu selain waris sama dengan anak kandung. Kalau kamu ambil anak itu caronya, kalau tidak bisa Pak Ustaz, susukan ke saudara istri yang sedang menyusui. Itu pendapat jumhur. Tapi kalau pendapat Albani, pendapat Salafi, ya, walaupun kalau mengambil anak susuan
kalaupun usianya lebih dari 2 tahun, walaupun remaja, kalau nyo menyusu jo seorang wanita, itulah anaknya tuh, anak susuan jo namanya, kan bahaya lo tuh. Ya nak, kalau tidak dibatasi mau menyusu, kau banyak nanio mencari ibu kandung, ibu susuan. Nauzubillah. Itu muka semua resiko pendapat salafi, resiko pendapat tertolak. Itulah, itu muka semua. Apa pikirnya jauh benar. Masa iddah wanita yang ditinggal wafat suami. Walladzina yatawaffawna minkum yadruna wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusin arba'ata ashhurin wa asra. Sampai bulan 10 ditinggal mati suami, masa iddahnya sampai bulan 10 hari. Larangan meminang wanita yang masih dalam masa iddah. Itu wanita yang masih dalam masa iddah jangan anda pinang. Takut beko di duluan orang. Nah, tidak boleh dalam Islam. Dalam masa iddah saja tidak boleh diganggu, apalagi istri orang. Ya, nah, istri orang antum WA misalkan. Nah, banyak lo caro kok memberikan perhatian. Dek nampak dusi kok kadang-kadang sakrang berang lo ke suaminya. Alah kacau. Nah, jangan sidang jemaah. Orang masa iddah saja tidak boleh dipinang. Tidak boleh dipinang. Apalagi dalam status perkawinan. Terus bagaimana kalau menyimpan hati? Menyimpan hati itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu kadang-kadang di luar kuasa lo tuh. Tapi tidak boleh meminang. Pemberian yang bukan mahar sebelum mahar ditentukan. Wa mati'uhunna 'alal musi'i qadarahu wa 'alal muqtiri qadrah. Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian mut'ah kepada mereka. Jadi sebelum menikah dengan wanita boleh kasih-kasih. Memang ada budaya kalau di Arab namanya sabkah. Ya, macam-macam. Tapi bukan mahar. Cincin tunangan apa hukum cincin tunangan Ustaz? Kok dalilnya? Nah, bolehkah suami memberi cincin tunangan kepada istri? Kok dalilnya? Apa itu? Termasuk wa mati'uhunna 'alal musi'i. Berikan sebelum menikah. Kalau terjadi sesuatu perceraian, ini tidak bisa dinikahkan, ini hilang. Tapi kalau mahar, antum coba lihat nomor 30. Mahar wanita yang diceraikan setelah harga mahar ditentukan dan sebelum digauli adalah setengah dari harga mahar. Saya bikin keterangan langsung di judul ini, takut antum tidak paham. Kalau istri tadi sudah wak nikahi, ya nak, terus WA-WAan jo mantannya. Berang wak caraian, alun awak gauli. Maka ketika itu mahar bisa diminta setengah. Balian mahar setengah. Apa yang kerja balian dah? Mahar kan seperangkat alat solat memang ada. Ambil udah tilah kuang tu. Sudah. Mahar yang paling murah di Indonesia kok. Seperangkat alat solat saja. You mana ngiri orang sedunianya. Nah, di tempat lain mahar itu berbilang itu. Mobil maharnya. Sekian. Dia anak seperangkat alat solat. Enak, apalagi di Piaman. Di Piaman, Pak, uang hilang tidak termasuk mahar. Uang hilang itu uang sosial. Uang hilang apa? Uang sosial. Imra'atun wahabat nafsaha, wanita yang menyerahkan dirinya. Nabi ketika menikah
Nabi ketika menikah, Bunda Khadijah beri berapa ekor onta. Jadi pemberian keluarga itu boleh. Saya tidak mengharamkan uang, ya saya tidak mengharamkan uang hilang. Awak kadang-kadang tidak berbeda, awak tidak paham kaidah fikih, itu masalahnya. Kalau uang hilang jadi syarat akad nikah, maka haram uang hilang. Tapi kalau uang hilang berada di luar akad nikah, maka boleh, itu uang sosial namanya itu. Uang sosial. Tidak ada masalah. Yang nikah tadi antum tahu tak? Nikah itu selagi terpenuhi rukun syaratnya, maka nikah sah. Tidak ada hubungannya itu. Di luar itu apa? Sosial. Musi'i sosial, wa ma ti'hunna 'alal musi sosial. Kalau nanti ditebus terjadi perceraian, tidak bisa dituntut. Ini ayatnya 236. Tidak ada masalah. Ambo pernah diajak di Pariaman. Kawan-kawan melepas serak spanduk. Temanya menggugat uang hilang. Ya perkara itulah. Ambo kecil ambo ikut lah. Berang kalian kamu kok semua. Berang kalian kamu kok. Mengharamkannya apa dasarnya? Ini tidak ada hubungan juga akad nikah dah. Yang pakar saja ada situ apa? Akad nikah. Ini ada hubungannya. Ini hubungannya jo walimah. Hubungannya apa? Walimah. Datang nanti laki-laki miskin, akhlaknya baik, perempuannya kaya raya, ditanggungnya alek laki-laki dia perempuan, itu berang awak. Orang bahagia ke calon menentunya. Ya nak, berang tak bisa. Tambah lo persaingan semakin tinggi. Mencari menantu payah kini. Dari Nanado, pertama jumlah padusi lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Dari jumlah nak sangenek ko, ampo 50% lo. Dan layak dikompetisikan 30%-nya. Semakin tinggi persaingan. Kalau persaingan tinggi, semua tenaga dan potensi tentu dikerahkan dalam persaingan untuk memenangi. Yang barang sangene arago maha boleh. Jadi kajina tu. Nah, hukum mahar. Jadi kalau menceraikan istri sebelum digauli, banyak nadian. Kalau dia sudah digauli, maka mahar hilang, kecuali iwat tadi. Kalau dia yang menuntut ke pengadilan, tebus. Tidak bisa itu. Itu dia sidang jemaah. Itu dia nomor 32. Ya. Istri nomor 31, coba lihat. Ini perlu ini. Istri yang ditinggal mati suami, dia tinggal di rumah keluarga suami, maka tidak boleh langsung diusir. Dalam ayat ini surat Al-Baqarah 240, beri dia kesempatan 1 tahun. Beri dia kesempatan 1 tahun. Ini banyak orang tak tahu ini. Ya nak, menantu misalkan orang Jawa, terus tinggal bersama kita. Meninggal anak kita, suaminya, 10 hari sudah tu dikecengkenya, aku suami kau kalah meninggal ya, ya, tu ndak ada urusan kau sekolah dah. Ndak, ni orang ndak tahu ni pak, banyak ndak tahu ni. Maka di sini sebutkan apa? 1 tahun. Lihat itu nomor 31. Terjemahan saya baca surang-surang. Ya, dia panjang loh terjemahnya. 32. Walil mutalaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Wanita yang diceraikan
Ya, tidak boleh seluruh maharnya diserahkan kepada dia setelah dia digauli. Kemudian sedang jemaah yang dirahmati Allah, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghai. Perkara syariat yang ke-33, mesti berpegang teguh dengan akidah, ya, dan menolak kekafiran. Kita semua dalam syariat wajib berpegang teguh dengan tadi itu perkara bab nikah saja.